Welcome to Betuy, Bebek Santuy Visual Podcast. Kali ini kita bersama Ronaldi Julian Pino lagi bersama Ronaldi ya. Iya, betul. Atau biasa teman-teman menyebutnya Onal. Iya. Nah, kali ini kita membahas tentang 4 aplikasi terbesar yang digunakan masyarakat Indonesia. Betul sekali, Pak. Kali ini kita membahas podcastnya ini dengan game, card game yang sudah kita mix, ya kan, sudah kita kocok, dan di dalam kartu ini ada pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan oleh lawan main kita. Oke, siap Nang? Siap dong. Sebelum kita mulai, marilah kita bersuit dulu. Bersuit, gila. Suit Jepang ya. Bersuit. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, menang. Aku duluan ya berarti ya. Beliau harus mengeluarkan kartunya. Uno. Game. Pertanyaan pertama nih, pandangan kamu kalau lihat Instagram dan Facebook yang sekarang gimana sih? Instagram dan Facebook ya, mulai dari Instagram dulu. Instagram, karena saya pengguna Instagram juga. Instagram bagi saya sekarang tuh cakupannya sangat luas. Algoritmanya sungguh sudah tertata, UI dan UX-nya sudah nyaman, dan kayaknya semua remaja di tahun ini ya, atau beberapa tahun kebelakang sudah memakai Instagram untuk men-share foto, men-share pengalaman dan sebagainya. Itu sih kalau dilihat. Kalau Facebook nih kayaknya lebih ke orang tua, yang kayak dewasa muda dan orang tua yang memakai, yang di dalamnya itu kalau saya lihat UI dan UX-nya itu belum tertata rapi ya. Walaupun dengan perusahaan yang sama dari Facebook juga, Instagram ini, tapi Instagram kayaknya karena lebih diminati, jadi pengelolaan UI dan UX-nya itu lebih tertata gitu. Itu kalau lihat secara eksternal dan internal aplikasinya. UI UX itu apaan sih? UI itu adalah desain lah. Kalau bahasa mudahnya ya, bahasa kasarnya itu desain dari tampilan di dalamnya itu udah tertata, seperti algoritmanya, seperti tampilannya, warnanya, mungkin itu UI. Kalau UX itu bisa lihat di Google lah, itu aja intinya. Karena kami bukan programmer, jadi belum Betul sekali. tahu. Memahami luarnya. Iya, hanya memahami luarnya. Oke, next ya. Berikutnya saya. Pandangan kamu lihat Twitter dan YouTube sekarang gimana? Mulai dari Twitter dulu deh. Kalau sekarang sih pengguna Twitter itu semakin banyak ya. Karena entah kenapa beberapa tahun ini aplikasi Twitter ini semakin naik. Mungkin juga karena di Twitter itu kita bebas berpendapat, kita bebas beropini, dan juga kebanyakan dari orang-orang Twitter itu membahas tentang isu-isu yang lagi marak nih diperbincangkan. Semisal ada isu HAM, politik, mungkin ada isu-isu terhangat yang lainnya. Iya. Dan juga menurut aku orang-orang di Twitter itu kebanyakan nulis opininya itu terpelajar ya, kemungkinan. Kebanyakan juga kata-katanya tertata rapi, dan menurutku oke untuk dibaca gitu kalau kita yang suka baca ya. Di waktu senggang dan yang lain-lain. Terus juga lagi marak-maraknya tentang manifest itu kayak kamu nih bisa jadi anonim. Dan kamu tanpa orang lain tahu kamu itu yang ngetik di situ, dan akun yang nyebarin tulisan kamu itu akun gede. Kayak jatuhnya kayak fake akun nggak? Bukan. Enggak juga sih, cuman kita cuman nyebarin opini kita ke akun-akun yang memang sependapat sama kita. Biasanya manifest itu banyak nih golongan-golongannya. Nah, jadi dari situ kita bisa sharing tanpa ketahuan gitu kalau kita yang beropini. Iya. Tertutupi ya privasinya itu tadi ya. Oke, next Sono. Nextnya lagi itu YouTube ya. YouTube.
Kalau YouTube sih pandangan aku sekarang agak aneh ya Aneh. algoritmanya. Soalnya kebanyakan yang viral-viral sekarang itu gimana sih? Jelasinnya kayak banyak yang kurang berkualitas, yang memang bukan itu yang harus ditampilkan di masyarakat. Kebanyakan kan yang lagi marak tuh prank-prank yang sekarang kan, terus pembahasan-pembahasan yang tentang mungkin beberapa orang yang memang gak bisa dengar isu-isu yang sensitif gitu. Mungkin itu bukan salah algoritmanya, tapi salah memang konsumtif masyarakat kita yang melihat itu, Ya, lalu betul sih. muncullah di trending itu. Cuman kan sekarang kebanyakan dari si kreator YouTube-nya yang dulu-dulu berhenti karena gak sependapat lagi nih sama YouTube. Dulu kan kita bebas sharing apa aja, kita bebas berpendapat tentang opini kita di YouTube, dan sekarang YouTube semakin membatasi, dan itu yang membuat beberapa konten kreator itu mulai jenuh. Karena habit ya, dibatasi karena habit, Ya. kebiasaan dari YouTuber Dan lain. juga banyak kayak program-program di YouTube itu yang meniru program-program TV, sedangkan dari aku sendiri nih penikmat YouTube biasanya pengen yang beda gitu dari yang di TV, dan akhirnya sama-sama aja, banyak settingan lah, banyak dramanya lah. Jadi YouTube sekarang menurut aku rada-rada kurang. Tapi banyak juga loh manfaatnya di situ sekarang, banyak juga konten-konten kreator yang Iya, bagus. benar-benar. Oke, siapa lagi? Onal, bukan? Aku lagi ya. Iya, cut. Next cut. Nah, ini kartu balas opini ya. Iya, balas opini. Apa kamu pengguna 4 aplikasi tersebut? Kamu gunainnya buat apa? 4 aplikasi tadi maksudnya Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube ya. Iya, betul. Pengguna, iya. Aku menggunakan 4 aplikasi itu. Tapi kalau keaktifan, aku lebih aktif di Instagram. Kayaknya ya, sepertinya. Karena bagiku di Instagram ini jadi apa ya, fokus atau center dari semua 4 aplikasi tadi, di antara 3 aplikasi lainnya. Jadi kalau misalnya ada meme atau quotes di Twitter, biasanya kan ada muncul di Instagram. Ada di Instagram tuh misalnya nama akunnya teks Twitter. Di Twitter nggak ada teks Instagram. Nah, jadi menurutku Instagram itu jadi fokus, jadi satu lah di Instagram itu. Jadi itu kenapa aku lebih menggunakan aktifnya di Instagram. Cakupannya lebih luas gitu ya. Nah, di Instagram aku buat apa? Instagram ini aku buat portofolio atau jejak rekam suatu saat nantinya kalau kita kerja itu sangat kepake. Karena portofolio itu kayak Onal tahu tuh kayak apa ya? CV lah. Iya, Bang. Ya, kurikulum vitae-nya kita, apa kegiatan kita di sana. Jadi aku nge-share di situ kegiatan yang aku lakukan. Jadi orang suatu saat di masa depan akan melihat, oh ini Fadil, oh ini aktifnya gini. Jadi Itu sih branding mungkin. buat diri Dan kamu ya, sendiri personal ya. branding. Betul tuh, personal branding Tanpa itu secara hal yang nggak utama. langsung bisa jadi personal branding bagi diri kita sendiri. Iya benar, itu kalau aku gunakannya. Kalau di Twitter aku biasa curhat-curhat, curcol, tapi jelas. Nggak kayak orang kan biasanya nggak jelas apa-apa Ya. di tweet, apa-apa di tweet. Lebih keseharian kayak ya, kayak lebih kayak biasa aja sih Twitter. Kalau YouTube sebagai pengguna ya nonton. Kalau ada proyekan bareng teman-teman, video-video bisa diupload di situ. Tapi belum berplanning buat kayak money apa namanya tuh? Monetize. Nah, belum disitulah jenjangnya. Mungkin suatu saat ya. Kalau Facebook, aku kurang aktif di Facebook. Malah mungkin tidak aktif untuk beberapa tahun ini. Karena mungkin habit di situ, kebiasaan di situ yang kurang pas dengan aku ya. Karena yang aku sebutkan tadi, Facebook ini kebanyakan dipakai oleh dewasa tua atau orang tua. Itu sih.
kan balas opini ya, jadi ono lagi. Ya, kalau dari aku sih hampir-hampir sama ya kayak Padil, tapi aku lebih aktifnya sih di Twitter ya. Di Twitter. Karena dari aku sendiri aku suka nulis gitu kan, suka beropini. Dan di Twitter itu juga menurut aku kita beropininya lebih luas dan lebih bebas. Kalau menurut aku nih di Instagram kita beropini dan dengan segala macam, menurut aku kayak kurang pas aja kan kita ngepost foto nih. Kali aja kan foto yang kita post nggak sesuai dengan tulisan kita kan rada rancu. Kebanyakan gitu ya. Iya, kebanyakan gitu ya. Caption tidak berhubungan. Betul sekali. Atau no caption. Atau caption isi sendiri. Emoticon. Iya. Kan ada beberapa karakter manusia ya Iya. untuk caption ini. Ada yang narator, ada yang quotes, Betul. ada yang aneh-aneh, nggak nyambung. Aneh. Dan tempat fotonya pun misalkan lagi di WC nih, bilangnya lagi di Disney kan, lebih jauh sekali kan. Jadi rada rancu lah gitu. Kalau sedangkan di Twitter kan aku bebas nulis opini yang pengen aku buat nih. Terus juga aku biasanya nge-share tentang quotes-quotes gitu yang menurut aku bisa buat teman-teman yang lain nih. Kalau ngelihat Twitter aku bisa jadi semangat, bisa relate dengan tweet aku gitu. Iya. Dan biasanya juga aku sedikit curhat-curhat nih tentang keseharian aku. Kalau kayak Padil tadi kan jarang gitu kan curhat-curhatnya, cuman kayak lebih apa gitu. Ya, Kalau aku kayak apa yang lagi aku rasain nih aku tweet aja gitu. Kebanyakan juga kayak teman-teman ngerasa oh iya nih ngebalas tweetnya, oh iya nih kayaknya aku hari ini lagi sama deh kayak kamu apa segala macam. Dan juga di Twitter itu aku jadi tahu informasi yang lebih dalam. Biasanya Instagram, YouTube, Facebook biasanya tahu infonya dulu dari Twitter. Biasanya kayak gitu. Oh gitu. Twitter tuh biasanya lebih cepat daripada aplikasi yang lain. Dan juga Dalam cepat artian maksudnya? lebih cepat nyebar informasinya. Kebanyakan orang-orang Twitter tuh mungkin entah mereka memang terpelajar atau mungkin mereka memang Up to date. terus. Jadi informasi yang memang lagi hangat memang terus naik. Dan juga kalau kamu lihat di Twitter itu ada kan trending. Biasanya kalau kita searching, nah trendingnya itu memang informasi-informasi terhangat dan terbaru gitu. Oh ya, kalau Instagram nggak ada ya trending itu. Mungkin itu emang plus minus dari masing-masing aplikasinya. Iya betul. Dan juga nih kalau di Twitter biasanya quotes dari Twitter itu tuh masuknya ke Instagram, Iya. ke Facebook, bahkan ada ke YouTube, bahkan bisa masuk ke aplikasi lain kayak 15 detik status WA, kayak gitu kan. Iya. Biasanya dari Twitter tuh dulu kebanyakan nih. Sedangkan kalau aku gunain Instagram hampir sama kayak Padil. Aku ngecoba branding diri aku di situ. Gimana sih? Mungkin dari gaya keseharian atau mungkin pekerjaan aku apa atau aku lagi aktif di mana, biasanya aku share di Instagram biar teman-teman tahu nih apa yang sedang aku lakukan gitu kan. Kalau di YouTube biasanya aku nyari-nyari informasi ya, dan juga referensi mungkin dari bidang musik, bidang seni, dan juga kan sekarang teknologi kan lagi naik-naiknya di marak-maraknya. Sangat luas ya. Dan kita sebagai anak muda pun janganlah gagap teknologi gitu kan. Jadi di YouTube kita bisa nyari tutorial-tutorial kan, misalkan kayak gimana sih kayak bedain kamera ini sama kamera ini lebih bagus yang mana gitu kan. Nah biasanya aku lebih condong ke YouTube gitu, soalnya kan kita bisa lihat visualnya secara langsung. Dan kalau aku jujur di Facebook aku jarang gunain Facebook. Sama berarti? Iya, tapi cuman aku sesekali gunain Facebook itu biasanya kalau mau login game atau mau login ke aplikasi lain kan, karena aku lebih dulunya punya Facebook. Bisa login ke aplikasi lain yang memang satu founder sama Facebook gitu ya. Dan juga biasanya cari jual beli lah di Facebook. Karena mungkin anak 2000-an itu alaynya lahir di Facebook ya. Betul, kita pernah. Iya, pernah alay di Facebook. Dan sekarang Facebook menjadi salah satu akses untuk kita login kemana-mana ya. Karena satu naungan tadi dari Facebook. Dan juga mungkin yang tertua ya dari 4 aplikasi. Oke. Next ya. Next. Nah, asik nih. Apa pandangan kamu soal netizen di 4 aplikasi yang tadi?
menurut aku nih, netizen di 4 aplikasi tersebut yang paling barbar itu ada di Instagram. Oh, kamu mandangnya langsung ke barbar ya? Iya. Mm. Barbar ini dalam artian ya beropini sebebas mungkin, nggak disaring kata-katanya, ngatain orang ya seenak jidat. Biasanya itu malahan nggak cuma di komen, biasanya kalau di fiturnya IG kan ada Snapgram kan. Nah biasanya karena mereka nggak kelihatan di komen, biasanya mereka suka tuh komen-komen di Snapgram, di SG gitu kan. Jadi dia nggak kelihatan di komen, dan sedangkan biasanya mungkin public figure yang ngelihat komentar-komentar yang kurang baik gitu ya, banyak yang kesal dan bahkan banyak yang sampai ngelaporin ke polisi. Biasanya kayak gitu. Pokoknya kita bilangnya masyarakat Instagram itu rata-rata sih barbar, dan menurut aku juga itu tergantung sama si public figure-nya. Biasanya kalau si public figure-nya brandingnya bagus nih, kayak Padil tadi kan, kayak bagus kan brandingnya apa segala macam, mungkin juga pengikutnya bakalan baik. Biasanya kayak gitu. Dan biasanya kalau artis-artis kontroversial atau artis-artis yang memang lagi hangat-hangatnya dibicarakan atau membuat dirinya terkenal karena kontroversi. Iya betul. Nah biasanya orang-orang yang kayak gitu nih biasanya dikomentarin yang enggak. Atau juga mungkin ada bumbu-bumbu dari artis-artis lain yang membuat ngejatuhin si public figure yang lain tadi. Biasanya kayak gitu. Nah sedangkan kalau di Facebook nih kebanyakan yang ngomen itu, kalau yang aku lihat ya, entah itu bapak-bapak, iya, entah itu kaum Jepangan, wibu, oh waduh dengan meme-meme yang mungkin kita tidak mengerti bahasanya seperti apa. Iya. Dan juga kebanyakan yang ngomen itu random sekali. Iya, di Facebook lebih random kayaknya. Di Facebook itu sih kebanyakan sama barbarnya juga sih sama di Instagram, cuman mungkin karena pengguna Facebook sekarang sedikit ya menurut aku ya, karena teman-teman aku di lingkungan aku juga jarang gunain Facebook. Jadi kebanyakan sih orang-orang random gitu yang nge-komen di situ, dan juga aneh-aneh aja gitu. Ada-ada aja. Biasanya meme tuh kebanyakan dari Facebook biasanya ya. Meme kayaknya meme bapak-bapak deh. Ya, bapak-bapak meme. Kalau yang kayak ini artis-artis apa yang sering di dapur? Apaan tuh? Jack Kitchen. Survei apa yang Microsoft terbaru di 2020. Betul. Netizen Indonesia adalah netizen terbarbar se-ASEAN, Asia Tenggara. Nomor 3. Dan akun Microsoft langsung diserang oleh netizen. Keren gak? Bahkan ada yang di komentar Microsoft di Instagram, lu pengen diboykot. Bayangkan Microsoft pengen diboykot. Gimana skripsi Anda teman-teman? Gimana kita dalam berteknologi nantinya? Gimana tugas Anda di tengah pandemi ini teman-teman? Microsoft diboykot. Dan itu langsung terbukti artinya bahwa netizen Indonesia adalah barbar. Memang barbar. Langsung komen. Dan sekarang komentar di Microsoft langsung ditutup, cuy. Saking barbarnya. Microsoft loh yang nutup. Microsoft loh. Sudah terjawab. Silakan next. Nah, apa pendapat kamu tentang foto di Instagram yang terlihat good looking atau terlihat bagus nih editannya dan yang lain-lain, namun aslinya tidak sesuai dengan ekspektasi? Di Instagram ya khusus ya? Iya. Apalagi di Instagram kan ada filter yang semua orang itu bisa make. Betul sekali. Entah jadi apapun, entah matanya kebalik, matanya kesana kemari, jadi Iron Man, jadi Naruto, jadi Goku. Kalau buka mulut misalnya keluar bunga. Iya, macam-macam lah. Hal itu kan adalah penipu ya. Iya. Tapi itu belum bisa dikatakan penipuan publik kalau publiknya tidak merasa tertipu. Betul. Nah, betul. Itu sampai situ betul. Ya.
Tapi minusnya dari itu, kita itu apa ya, ketergantungan. Jadi ketergantungan dengan filter tersebut. Jadi kita lebih banyak insecurity-nya di dunia nyata. Jadinya kita nggak pede untuk public speaking atau apa itu, karena kita merasa kita kurang, nggak pede sama diri kita yang sebenarnya. Ya. Padahal kan yang perlu diperbaiki bukan filternya, tapi diri kitanya. Ya betul sih, setuju kalau buat itu. Nah, apa tadi lagi? Kalau semisal nggak asli, gimana? Maksudnya nggak sesuai Iya. pada sosial media. Aku rasa ya, sosial media ini akan menjadi dunia kedua sepertinya. Entah di 10 tahun atau 20 tahun lagi, dunia nyata mungkin akan tergantikan dengan atau kita punya dunia baru gitu. dunia baru di dunia kedua ini, yang sosial media ini. Jadi ini kan filter ini akan terus berkembang. Jadi memang suatu saat akan suatu saat akan terbiasa lah masyarakat ini dengan filter. Jadi tidak adanya namanya penipuan tadi, karena terbiasa. Kalau tidak terbiasa kan jadi nipu nih, ini nipu. Tapi kalau kita terbiasa dengan dunia ini, tahu, kita paham memang harus begitu cara mainnya. Jadi itu tidak menimbulkan penipuan publik. Itulah waktu yang akan bisa menjawab mungkin. Jadi kita sebagai pengguna pun harus bijak gitu ya, menggunainnya buat apa. Iya. Kalau buat rame-ramean kan ya maklum lah, nggak apa-apa lah. Tapi kalau sampai mengganggu ketergantungan atau mengganggu mental, itu jangan sampai begitu. Cintailah dirimu, love yourself. Justin Bieber ya. Cause if you think, sudah cukup. Iya. Oke, next aku ya. Pernah dapat pasangan nggak dari sosial media? Cerita dong, asik nih. Pasangan dari sosial media. Kayaknya sih kalau pasangan dari sosial media itu aku nggak pernah ya, karena kalau dari aku sendiri ini kebanyakan pasangan. Kebanyakan itu yang dulu-dulu ya. Ya. Ada berapa banyak? Kan dalam bahasa Inggris itu lebih dari satu itu banyak ya. Iya. Bahasa. Ngeles. Iya. Jadi ada 12. Enggak. Iya. Jadi kebanyakan sih aku ketemu langsung sama orangnya. Kebanyakan aku sudah mengenal pribadi orang-orang yang memang aku sukai gitu kan. Soalnya yang pertama aku ngelihat dulu nih orangnya kayak gimana, udah ketemu juga kan, kayak udah pernah ngobrol, kriterianya gimana menurut Onal ya, yang pas gitu kan. Yang pas. Kalau di sosial media menurut aku kurangnya kenapa? Karena yang pertama aku belum pernah ketemu dia, aku nggak tahu sifat aslinya kayak gimana. Kan biasanya tuh menurut aku ya, orang itu berbeda 180 derajat kalau berada di dunia nyata dan di dunia maya. Kenapa gitu? Karena yang aku alami teman-teman pun kayak gitu. Biasanya aku dapat teman pendiam, dan sedangkan di sosial media dia itu udah kayak artis dia. Dan kayaknya hubungan yang tercipta di media sosial kayaknya kurang langgeng. Iya, mungkin. Tapi kebanyakan ada juga yang langgeng. Ada yang memang ketemu di sosial media. Cuman dari aku pribadi kayak kurang aja gitu kalau cuman ketemunya di sosial media. Pengennya sih kalau ketemu nih kalau ketemu di sosial media, kalau bisa di dunia nyata ketemu juga gitu kan. Oh, berarti dunia maya atau media sosial ini adalah perantara. Iya. Ketika tidak bisa bertemu di dunia nyata. Kan aku harus mengenal pribadi. Iya. Terlebih di hubungan itu adalah yang paling penting adalah komunikasi ya. Iya, betul sekali. Kenapa kita tiba-tiba cinta? Iya, cinta. Bingung sekali, ini dari saya lagi nih. Next aja ya. Kurang nyaman saya. Iya. Nah, menurut kamu dari 4 aplikasi tersebut, aplikasi apa yang bakal bertahan dalam 10 tahun ke depan, yang bakal tetap hype gitu, yang bakal masih dipakai sama masyarakat? Yang hype
karena kita adalah generasi Z yang bakal nantinya agent of change di masa depan nantinya. Kayaknya untuk sekarang kan lebih banyak memakai Instagram ya. Jadi aku rasa di masa depan nanti mungkin Instagram adalah aplikasi yang masih hype. Tapi kan sekarang ada YouTube dan TikTok ya, yang mulai naik nih TikTok. Ya fiturnya kebanyakan hampir-hampir sama juga. Tapi kalau kataku tadi Instagram ini jadi center. Sepertinya jadi center dari aplikasi lain di sana. Jadi kayaknya kalau yang lebih bertahan, gitu ya? Yang lebih bertahan itu Instagram. Ya, tapi kalau dari aku sih emang setuju ya Instagram bakal bertahan lama, soalnya fitur-fitur barunya semakin tahun tuh semakin keren gitu kan. Makin keren. Dan membuat penikmatnya semakin nyaman. Iya. Pengalamannya, experience-nya lah. Iya, kalau di Twitter kan biasanya ya gitu-gitu aja. Kan di Twitter ada lagi kayak fitur Instagram apa? Kayak Instastory di Twitter apa namanya? Snaptweet kalau nggak salah ya. Snaptweet namanya. Nah itu kan hampir sama dan tidak menarik. Iya, tidak hype. Oke, next aku. Kamu lagi ya? Kartu balas opini. Kalau disuruh milih salah satu, kamu lebih milih yang mana dari 4 aplikasi itu? Kalau aku pribadi sih, mungkin kata Padil tadi 10 tahun ke depan Instagram bakal tetap hype gitu. Ya. Tapi dari aku sendiri pun aku tetap kayaknya di Twitter aja. Kenapa aku milih di Twitter? Soalnya kan itu kenyamanan masing-masing. Aku nggak nyaman main Instagram karena ya itu bukan aku gitu kan. Aku nggak bisa leluasa buat nulis, aku nggak bisa leluasa buat beropini. Dan juga aku udah nyaman sama fitur-fitur di Twitter yang di Instagram nggak ada, kayak thread tadi. Terus juga aku suka dengan jokes-jokesnya dan meme dari orang-orang di Twitter kan. Dan opini-opini yang kayaknya terpelajar lah di Twitter. Dan juga mungkin di Twitter tuh aku bisa nyaring gitu informasi-informasi yang memang betul-betul benar. Biasanya kalau di aplikasi lain pun kebanyakan hoax ya, apalagi di Facebook. Itu terlalu banyak hoax. Dan menurut aku di Twitter lah aku bisa menemukan sebuah fakta. Iya, sumbernya ya. Iya. Bisa. Kalau aku karena kartu balas opini, aku karena aplikasi ini punya apa ya? Mungkin marketing dari perusahaannya, si foundernya. Jadi aplikasi ini dibuat ada plus minusnya masing-masing. Yang kalau kamu temui di Instagram tidak kamu temui di Twitter. Betul. Dan sebagainya. Jadi ada kelebihannya masing-masing dan kita akan ketergantungan di beberapa aplikasi ini, tidak cuma hanya di satu aplikasi. Jadi kalau dibilang aku perlunya apa, aku milihnya apa, kayaknya aku harus memilih keempatnya. Oh, kamu keempatnya? Iya, karena memang itu kebutuhan kita, kebutuhan dunia baru kita nantinya. Karena mungkin beda-beda tadi ya. Iya, karena mungkin beda-beda tadi. Oke. Satu kartu terakhir. Apa nih? Ini end card atau kartu terakhir. Masing-masing menulis pesan buat lawan main di depan. Pesannya itu pesan di dalam menggunakan sosial media. Itu bagusnya gimana, bijaknya gimana. Nah, ini kan ada disediakan kertas dan sama tim pennya ya, sama tim kreatif Mas Mujahid. Jadi kita nulis pesan dalam bermedia sosial untuk lawan main kita. Oke. Kita tukar ya, buat dibaca nantinya. Iya. Nah, itu dia endcard, guna endcard kita. Iya. Ntar. Iya, nanti dibaca. Iya deh. Nggak boleh di sini. Oke, itu aja game dari kami di podcast Betuy, Bebek Santuy Visual Podcast, ditanya opini. Jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya dan see you next time. Bye.